Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami ingin bercerita atau kisah saya mulai dari kecil saya. Jadi saya dilahirkan di Nganjuk, di Trayang Lerep, itu tempat kelahiran saya. Dan saya mulai kecil diasuh oleh guru-guru dari Lerep. Ya, kalau di desa dulu kan kalau belajar mengaji itu di musola. Jadi tempat saya di musola Lerep itu belajar, diajari oleh guru sekitar dari situ. Jadi alhamdulillah kami posisi di Lerep itu, posisi saya berada pada orang-orang yang benar-benar kuat Islamnya, termasuk sudah kuat. Memang kebanyakan ustadz-ustadz di situ. Jadi dari kecil saya itu sering tidur di musola, jarang tidur di rumah. Sama Pak Lek saya itu kadang diajak tidur di musola. Jadi kecil mulai saya kelas 3, kelas 4 itu sudah tidur di musola. Nah, di situ kemudian sampai kelas 5, kelas 6 itu aku ke musola Al Ilyas, ya, tempatnya Bapak Lurah Ilyas. Dulu ada itu saya bersama teman-teman 6 orang, yaitu dengan Kang Munib, Sudarno, Aris, Kang Fadil, Kang Vito. Itu 6 orang tuh selalu tidurnya itu di musola. Ya, kadang ada teman-teman yang lain juga ikut tidur di musola. Jadi di situ masa kecil saya itu belajar di situ. Kemudian saya juga belajar di Ustadz di Lor Kali. Kalau namanya Lor Kali itu karena agak ke utara dari tempat rumah saya itu, di tempatnya masjid di situ. Jadi di situ kami mulai kecil bersama-sama teman-teman saya di Lerep, yang mana di sekitar masjid situ sampai di tempat saya itu orang-orangnya memang kebanyakan para ustadz-ustadz. Jadi kami tidak kesulitan untuk belajar. Kemudian setelah kami di MTSN Ngelawak, di kelas B Ngelawak, ya, bersama itu saya mulai belajar agama itu semakin kuat. Jadi saya mempunyai cita-cita menjadi guru agama. Kemudian tapi cita-cita itu tidak tersampai karena orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan. Alhamdulillah pada waktu sekolah saya di SD Trayang 2 itu saya pun sering setiap ujian akhir tahun itu sering mendapat peringkat 1, 3, 2, itu peringkatnya di situ. Sampai di MTSN pun di MTSN Lawak pun juga saya sering dapat ranking 2 juga, yes. Yang penting nggak jauh-jauh dari itu, satu kelas. Kemudian pada waktu akhir ujian di
MTSN itu 10 besar, saya dengar-dengar itu bisa masuk ke PGA. Depanku itu PGA itu ya, karena saya juga masuk 10 besar, tapi akhirnya karena tidak mampu orang tua untuk melanjutkan, ya sudah kami menerima. Akhirnya kami pun selama 1 tahun kelas, setelah lulus MTSN itu 1 tahun saya di rumah belajar di rumah. Kemudian setelah belajar di rumah tentang agama juga, kemudian saya pun pergi ke Sidoarjo sekitar tahun 90. Kemudian saya ya di sini di Sidoarjo pun saya juga sama, karena saya itu memang suka dengan agama itu, ya saya pun jadi jamaah musola di Sidoarjo, termasuk yang paling lama di musola sini, musola Miftahul Abidin ini. Jadi mulai masuk ke Sidoarjo, saya kerja di Mas Pion selama 3 tahun. Kemudian saya belajar berdagang. Setelah berdagang, alhamdulillah kami juga mendapat kesuksesan, alhamdulillah, disyukuri. Kemudian saya di sini belajar tentang agama. Jadi di sini banyak sekali ustadz-ustadz yang dari luar yang diambil oleh masjid, termasuk Masjid Al-Hidayah atau Masjid Al-Ma'ruf, yang mana sering mengundang para kiai untuk memberi ilmu kepada warga Bangah. Jadi saya itu pada waktu belajar itu juga dari masjid ke masjid, mulai Masjid Nasrullah, Sayyid Ratap, kemudian di Al-Hidayah, kemudian di Masjid Al-Qadir, kemudian di Masjid Al-Ma'ruf, kemudian di Musala Al-Muhajirin, di Musala Al-Hikmah, di Musala Miftahul Abidin sini sendiri. Nah, di situ ustadz-ustadz itu bergantian, kami belajar ke para kiai ustadz, dan alhamdulillah kami pun akhirnya juga mengajar di PTQ di Miftahul Abidin ini kira-kira 10 tahun lebih di sini di Miftahul Abidin. Jadi kami sudah sempat mengajarkan kepada murid-murid di Musola Miftahul Abidin. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu yang saya punya, kemudian yang saya sampaikan kepada murid-murid saya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sini saya di Miftahul Abidin ini terutama kami juga termasuk jamaah yang aktif. Jadi saya juga mengajar di TPQ, kemudian saya pun juga belajar juga di masjid yang saya sampaikan tadi. Jadi itu pengalaman kami, saya untuk belajar menuntut ilmu. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar dan belajar untuk menuntut ilmu. Jadi kadang itu orang itu mengira saya ini anak pondok, padahal saya itu enggak. Ya pernah sih di pondok 1 tahun di Karangpakis, Kecamatan Purwosri. Itu kalau nggak salah di situ pada waktu kelas 3 itu 1 tahun pernah belajar. Tapi ya alhamdulillah juga dapat pengalaman. Jadi kita semua itu harus belajar untuk menuntut ilmu sebagai bekal kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan ilmu itu kita itu
ibadah kita itu benar-benar bisa mantap, benar ya, dengan usaha-usaha kita untuk menuntut ilmu tadi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu benar-benar manfaat bagi kita, bagi kami khususnya, dan umumnya ya juga pada murid-murid saya yang pernah saya beri pelajaran tentang agama. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah yang berupa ilmu itu, sehingga menjadikan kita orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang kita upayakan, kita usahakan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sekilas masa kecil sampai dewasa saya ya, mudah-mudahan menjadi pelajaran juga bagi saudara-saudara untuk selalu meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.